Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Hot Economy. Kembali kita lanjutkan dialog kita bersama Pak Ganjar, Pak Haryadi Sukamdhani, dan juga Ibu Dita. Bu Dita, terkait dengan beberapa kepala daerah yang tetap menaikkan UMP di tahun 2021 dan bisa jadi nantinya akan ada lagi kepala daerah yang menaikkan lagi UMP 2021 ini. Kira-kira apa sikap pemerintah pusat, Bu Dita? Ya, pertama surat edaran Menteri tentang penetapan UMP ini kan bersifat pedoman yang mengamanatkan pada kepala daerah untuk mempertimbangkan penentuan upah minimumnya di 2021 nanti. Jadi ini sangat bergantung pada penilaian dari masing-masing kepala daerah tentang situasi ekonomi daerah masing-masing, yang tentu meskipun secara umum pasti terdampak COVID, tapi tentu intensitas dan keparahannya tidak sama. Jadi kalau misalnya ada kepala daerah sejauh ini 4 ya, DIY, DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur, punya pertimbangan lain, kami yakin itu juga sudah dipertimbangkan atau dikaji dari berbagai masukan. Nah, pemerintah pusat dalam memutuskan ini kan juga tidak semena-mena. Ini adalah hasil dari FGD di 5 kota Dewan Pengupahan Nasional, di mana di Dewan Pengupahan Nasional itu ada wakil pemerintah, wakil serikat buruh, dinas serikat buruh, wakil pengusaha, para pakar, dewan pakar, dan sebagainya. Jadi ini merupakan keputusan yang memang menurut kami sudah cukup mewakili. Tapi kalau kepala-kepala daerah punya pertimbangan sendiri berdasarkan keadaan lokal, itu tentu masih tetap terbuka. Oke, Pak Ganjar, kalau dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri, ini melibatkan siapa saja kemarin untuk mempertimbangkan agar UMP 2021 ini tetap naik, begitu Pak Ganjar? Dan apakah ada pertimbangan kekhawatiran akan ada gelombang PHK begitu? PHK sudah terjadi, Mas, sampai hari ini. Udah terjadi. Ya, minimal kan bisa dicegah. Kami sedang Oh tidak. Begini, ini ada pemahaman banyak yang keliru. Jadi begini, sekarang sudah terjadi PHK. Kami sedang mengadvokasi, memediasi agar baik-baik dan mengikuti undang-undang. Faktanya kan tidak. Nih ya, saya cerita nih. Kami ini sampai ngecek, mereka udah PHK, terus kemudian sudah minta izin, perusahaan sudah berproses. Tahu nggak, Mas? Hanya 5% kok perusahaan yang mau mengikuti ketentuan Undang-Undang Tenaga Kerja kok. Hanya 5% yang bisa membayar 32 kali, 95% nggak bisa. Sehingga kami memediasi terus. Ini soal cerita PHK. Apakah kemudian nanti ini akan mempengaruhi? Tidak. Sekali lagi saya ulangi, di Jawa Tengah itu tidak pernah pakai UMP, nanti pakai UMK. Jadi cerita ramenya itu adalah tanggal 21 November. Tapi rame ini bukan berarti menjadi kompor meleduk, tidak. Tapi ramenya ini karena setiap kabupaten kota nanti akan mengusulkan. Disitulah kemudian terjadi biasanya tarik-menarik. Untung tadi orang bercerita apakah keputusan ini kira-kira akan dikaitkan dengan kontestasi. Maka saya sampaikan hari ini sudah berproses kok. Maka semua pejabat hari ini relatif yang menduduki jabatan itu tidak sedang berkontestasi, karena yang berkontestasi sudah off semuanya. Maka sebenarnya relatif aman. Nah, sekarang apakah nanti akan tidak mempengaruhi? Enggak, semua hanya tinggal menyesuaikan saja kok. Saya ingatkan ya, tahun 2018 2 perusahaan minta penundaan. Tahun 2019 di Jawa Tengah 2 meminta penundaan, penangguhan maksud saya. Nah, dengan cara itu sebenarnya kita masih bisa bicara, ya. Dan saya kira angkanya tidak terlalu tinggi dibanding angka-angka yang lain yang ada di tempat kita. Karena keterbatasan regulasi, karena sesuatu yang harus kita buat seperti yang harus diikuti dengan ketentuan yang ada di PP, maka kami hanya bisa bertindak seperti itu. Maka Mbak Dita tadi disampaikan, SE-nya ini dijadikan pedoman. Kalaulah sebenarnya seperti Pak Arya disampaikan, bagus. Udah deh, sekarang karena selagi terjadi turbulensi ekonomi, maka seluruh kepala daerah boleh menentukan sendiri. Mas, saya langsung punya 3 klaster. Perusahaan yang masih untung, maka dia naik. Perusahaan yang tidak untung, maka dia seperti tahun lalu. Perusahaan yang merugi harus turun.
Apakah kemudian itu bisa dilakukan? Kalaulah sebenarnya kita semua, dunia usaha, pemerintah, buruh, semua mau duduk dan kemudian regulasi yang ada itu bisa diserahkan, katakan, mohon maaf nih ya, boleh diotonomikan kok. Saya sudah punya senario itu, sehingga perasaan semuanya akan kita jaga dengan cara yang enak. Kalau tadi Gubernur DKI menyampaikan, ada kok yang masih tumbuh, ada yang rugi. Nah, treatment itu tidak bisa kita lakukan secara lebih spesifik dan clustering karena ketentuan yang terbatas. Jadi nggak usah takut, nanti masih bisa ngobrol. Dan Pak Haryadi tadi menurut saya bagus, kami masih siap kok untuk menyampaikan komunikasi, sosialisasi, bahkan kepada kawan-kawan kabupaten kota yang masih terus berkomunikasi dengan kami, begitu. Oke, baik. Saya langsung minta tanggapan dari Pak Haryadi. Ini seperti pemerintah DKI Jakarta tadi juga mengatakan ada beberapa sektor yang sebenarnya masih bisa survive dan masih untung seperti sektor kesehatan, farmasi, dan lain-lain. Anda sepakat untuk sektor-sektor ini tetap dibolehkan untuk menaikkan UMP-nya begitu, Pak Haryadi? Ketentuan mengenai kita harus lihat ini ya, filosofi upah minimum. Jangan lupa di situ. Upah minimum adalah upah yang paling rendah yang harus dibayarkan. Ya, itu kita harus isinya, karena ini juga salah kaprah terus gitu loh. Jadi kalau kita filosofinya ke sana, ini adalah jaring pengaman sosial. Artinya floor price ini yang harus bisa diikuti oleh semua pihak. Itu ya, itu kita harus satu persepsi dulu, karena kalau enggak nanti itu namanya udah sektoral tuh kalau bicara begitu, Mas Andra. Nah, jadi ini adalah safety net. Jadi kalau kita safety net, semua itu harus ikut di dalam pola itu. Nah, kalau perusahaan itu memang dia lebih baik, ya itu urusan dia lah, bisa memberikan lebih bagus kan, lebih tinggi lebih bagus. Tapi tidak diarahkan bahwa ini seolah-olah semua perusahaan itu baik-baik saja, nggak bisa begitu, Mas Andra. Nah, problem dari keputusan yang diambil, kalau itu adalah UMP diumumkan seperti itu yang naik, itu memang yang Pak Ganjar bilang tadi benar. Yang ramenya nanti pada waktu UMK. Nah, karena kabupaten melihat UMP-nya kan naik nih, berarti UMK-nya juga harus naik. Dan itu juga jadi masalah juga, Pak Ganjar. Nanti kami juga udah hafal lah kalau udah namanya di pembahasan Dewan Pengupahan Daerah itu selalu kalau istilahnya Pak Ganjar ini gas-gasannya ya, itu kita tahu karena ini adalah naik. Tadi yang disampaikan bahwa Banjarnegara dan Wonogiri yang sebetulnya naik, yang lainnya itu adalah relatif sebetulnya posisinya bisa saja tidak naik, itu tidak mungkin karena impact-nya pasti semuanya ingin naik seperti itu. Nah, ini yang sebetulnya perlu kita lihat kembali lagi tadi bahwa ini kan adalah safety net. Memang betul bahwa kemungkinannya apakah itu akan PHK atau tidak itu akan sangat tergantung dari kondisi masing-masing perusahaan. Tadi betul sekali. Kalau yang bisa bayar 5% itulah yang terjemahkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja kan juga sekarang begitu kan, dikoreksi dari yang tadinya 2 kali PMTK istilahnya ya, itu menjadi 1 kali PMTK ditambah plus 6 kali dari pemerintah akan memberikan dalam bentuk jaminan kehilangan pekerjaan itu gitu. Jadi itu kita mesti lihat. Jadi memang kalau kita bicara masalah tenaga kerjaan ini tidak lepas juga dari supply and demand juga gitu loh. Kalau selama supply-nya tinggi dan demand-nya kecil, penerapannya kecil kan tentunya juga harus ada penyesuaian, adjustment di situ supaya nggak ketinggalan. Tapi kalau terus gap-nya semakin lebar antara upah minimumnya dengan upah real yang diterima, itu memang juga akan jadi masalah. Oke, Pak Haryadi, terkait dengan gelombang PHK, kemungkinan ada gelombang PHK ini, kira-kira dari pantauan Apindo ini sektor mana saja dan daerah mana saja yang kemungkinan akan ada gelombang PHK berikutnya? Karena tadi disampaikan oleh Pak Ganjar memang PHK sudah terjadi sampai dengan saat ini begitu. PHK itu ada 2 hal, Mas. PHK yang terkait dengan masa kerja yang pekerja tetap ya, pekerja waktu tidak tertentu, PKWT yang itu pekerja tetap, dan PKWT, pekerja waktu tertentu. Nah, yang terjadi kebanyakan sekarang itu adalah yang di pekerja waktu tertentu, artinya dia kontrak. Nah, kalau kontrak ini kontraknya habis ya udah selesai, nggak ada pesangon. Tapi kalau yang PKWT tadi yang pekerja tetap itu memang betul yang seperti disampaikan Pak Ganjar, itu ada ketentuan pesangon yang harus dibayarkan. Nah, pesangon yang harus dibayarkan seperti PKWT itu memang menjadi masalah karena kebanyakan perusahaan tidak mencadangkan
atau tidak mempunyai cadangan untuk bisa membayar sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, ini juga masalah karena akhirnya yang terjadi adalah semuanya kompromi. Karena kalau dipaksa juga perusahaan nggak ada dananya. Seperti itu, Mas. Oke, baik Pak Haryadi, Pak Ganjar dan juga Bu Dita, kita akan lanjutkan lagi dialog kita ke segmen terakhir. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda.